Sahabat Batra, Tuhan ada dan Tuhan tidak ada sama-sama tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. 50-50. Ini menarik. Kita bahas sedikit tentang ini. Sahabat Batra, walaupun di buku-buku saya juga sudah saya tuliskan bahwa keyakinan adanya Tuhan dan keyakinan tidak adanya Tuhan itu sama-sama tidak bisa dibuktikan secara nyata. Dengan ilmu pengetahuan apapun, Tuhan tidak bisa dibuktikan ada dan Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada. Nah, kemarin teman saya mengirimkan sebuah link video dari Buya Sakur. Video lengkapnya saya taruh di deskripsi. Nanti akan saya potong-potong videonya untuk sedikit saya bahas dengan tema yang sangat relevan dari apa yang pernah saya tuliskan di buku yang berjudul God. Nah, teman saya ini bilang, Gung, karena teman akrab jadi dia panggil saya Agung. Gung, kalau kamu yang mengatakan mungkin aku nggak percaya. Nah, biasa kan kalau teman dekat, kemudian ada seorang temannya yang mengabarkan sesuatu, yang memberitahu tentang idenya, tentang opininya, kebanyakan orang-orang dekat itu tidak akan percaya. Itulah mengapa kadang dokter itu buka praktek di kampungnya, di kompleknya, nggak laku oleh komplek-komplek itu. Tetapi kemudian pasien-pasiennya malah datang dari luar daerah, dari kota lain. Pedagang juga gitu. Ada orang yang jualan laris, jualan online laris. Tetapi yang beli bukan tetangga samping kanan kiri di komplek itu, enggak. Pelanggannya malah dari jauh-jauh. Nah, teman saya juga bilang demikian, Gung. Tadinya aku nggak percaya kalau ini yang mengatakan kamu. Kamu sudah seringkali mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak adanya Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi posisi kita memang tidak tahu, katanya. Tetapi ini yang mengatakan adalah Kiai Buya Sakur. Bagaimana saya nggak akan percaya? Tapi ya, mau bilang apa lagi? Siapapun yang mengatakan oke-oke saja, itu juga belum merupakan kebenaran. Siapa tahu saya salah, siapa tahu Buya Sakur juga salah. Jadi sebuah pendapat, sebuah opini, sebuah ide itu tidak final, sama seperti pengetahuan itu tidak final. Mungkin kita bisa mengatakan sekarang bahwa Tuhan ada, Tuhan tidak ada, sama-sama tidak bisa dibuktikan. Tetapi nanti kalau berkembang mungkin salah satu ditemukan buktinya. Siapa tahu, ya kan, untuk di kemudian hari. Nah, ini saya putarkan video yang pertama, ini saya potong ya. Saya potong bagian-bagiannya agar kita bisa berbicara panjang tentang perbagian ini. Sekali lagi, video lengkap kalau Anda mau melihat video lengkapnya ada di link deskripsi yang ada di bawah. Oke, ini video pertama. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kuasai itu sama sekali kita tidak bisa membuktikan ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi artinya bahwa dengan segudang ilmumu tetap engkau tidak bisa membuktikan akan keberadaan Tuhan yang kau yakini itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga tetap tidak punya bukti yang pasti yang menyatakan Tuhan juga tiada. 50-50 sama-sama. Jadi kembali lagi akhirnya bahwa masalah meyakini Tuhan itu bukan dengan keilmuan, karena tidak ada ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang sebenarnya. Tidak ada tolok ukur yang memastikan bahwa Tuhan ada di mana seperti apa, nggak ada. Jadi hanya satu, kita ketika beriman, apa yang menjadi dasar kita adalah rasa pada akhirnya, bukan logika. Nah, menarik bahwa
tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan adanya Tuhan. Seberapa tinggi ilmumu, seberapa banyak ilmumu, kita tidak akan bisa membuktikan adanya Tuhan. Pun demikian, kita juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi memang 50-50. Saya setuju dengan Buya Sakur. Sangat setuju dengan Buya Sakur. Nah, kadang kita berdebat karena kita sangat yakin Tuhan ada dan kita sangat yakin Tuhan tidak ada. Bagi orang yang meyakini Tuhan ada, dia ingin meyakinkan kepada orang yang tidak meyakini Tuhan bahwa Tuhan ada. Bagi orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, dia ingin meyakinkan kepada orang yang meyakini Tuhan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi kedudukannya sama-sama. Sama-sama nggak tahu, sama-sama ngotot, dan sama-sama ingin membuktikan keyakinannya. Padahal mau dibuktikan dengan keyakinan apa? Yang bisa membuktikan rasa. Kalau kemudian yang bisa membuktikan adalah rasa, itu adalah subjektif. Jadi Tuhan ada atau tidak, itu adalah subjektif. Tergantung kita. Kita mau yakin Tuhan ada boleh, kita mau yakin Tuhan tidak ada juga boleh. 50-50 karena kita sekarang ini di titik ini kita sama-sama nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Nah kadang-kadang kalau dari awal kita meyakini dengan kolot bahwa Tuhan ada, kita akan menolak pendapat-pendapat seperti ini. Kita kemudian akan berdalil, kita akan mengeluarkan dasar-dasar yang hanya merupakan katanya juga. Katanya imam ini, katanya kitab, tertulis di kitab. Kita hanya meminjam katanya. Lalu kemudian ada juga kesalahan logika. Bagi saya kesalahan logika ketika mengatakan bahwa buktinya kan ada dunia, ada bumi, ada kehidupan. Siapa yang menciptakan semua ini kalau tidak Tuhan? Nah, ini kan kesalahan logika. Belum ada bukti juga kalau dunia ini diciptakan Tuhan. Belum ada bukti juga kalau manusia ini diciptakan Tuhan. Sampai hari ini, video ini dibuat, belum ada ilmu pengetahuan atau saintis ilmuwan yang menemukan bukti bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Belum ada. Karena di ujungnya mereka belum tahu dan mereka tidak tahu, maka kadang untuk menutupi ketidaktahuan itu, jawabannya adalah Tuhan. Artinya Tuhan adalah simbol ketidaktahuan. Nah ini menarik. Kita mau belajar ilmu sampai seberapa untuk membuktikan Tuhan? Atau apalagi kemudian melogikakan Tuhan. Katanya Tuhan itu bisa dilogika. Bisa dipahami dengan logika. Lah kan aneh kan? Yang bisa dipahami dengan logika ini kan hanya sains, hanya ilmu-ilmu ilmiah, atau hanya sesuatu yang kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah. Misal ini mikrofon, ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Dia terbuat dari apa, terbentuk dari apa, harganya berapa. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah bisa dilogikakan. Nah ini bagaimana kita mau melogikakan Tuhan yang sampai sekarang pun kita nggak tahu dia ada atau tidak. Nah menarik. Saya juga salut kepada Buya Sakur karena jarang sekali yang berani untuk berterus terang seperti itu. Apalagi seorang kiai dari agama tertentu. Jarang banget, jarang sekali yang kemudian berterus terang bahwa Tuhan ada, tidak bisa dibuktikan, Tuhan tidak ada, juga tidak bisa dibuktikan, jadi kondisinya 50-50. Keyakinan adanya Tuhan dan keyakinan tidak adanya Tuhan itu hanya ada di rasa, hanya ada di batin. Jadi intinya apa? Intinya adalah kalau Anda mau meyakini adanya Tuhan, silahkan. Kalau itu membawa kebaikan-kebaikan. Kalau itu bisa mengubah tindakan-tindakan Anda berubah untuk menjadi lebih baik. Kalau Anda tidak meyakini adanya Tuhan, silahkan. Kalau itu juga membuat Anda menjadi lebih baik, bertindak dengan kebaikan-kebaikan. Daripada Anda memaksa bahwa Tuhan itu ada, tetapi Anda nggak baik,
atau Anda memaksa bahwa Tuhan itu tidak ada tetapi nggak baik. Jadi mending Anda meyakini dengan rasa Anda, dengan batin Anda sehingga nyaman dan melahirkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Jadi karena banyak sekali channel yang masih berdebat dan ingin membuktikan adanya Tuhan. Bahkan banyak sekali penceramah yang membuat tema bahwa Tuhan itu bisa dilogikakan atau memahami Tuhan dengan logika. Loh, bagaimana atau sejauh apa logika itu kemudian bisa memahami Tuhan atau bisa membuktikan tentang adanya Tuhan? Kita lanjutkan di video kedua. Jadi perlu dicatat bahwasanya kalau kita melihat sesuatu, mikrofon, kacamata, HP dan sebagainya, melihatnya dengan mata. Tetapi kalau melihat konsep-konsep, ya bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Demokrasi di negeri ini ada enggak? Ada, alhamdulillah setelah reformasi ada, sedikit juga lumayan. Bisa dilihatnya dengan mata enggak? Ya enggak dong, bukan dengan mata, dengan mata hati. Di mana kita melihat suasana perpolitikan itu seperti apa, ya, di mana orang bisa bicara di YouTube seenaknya mencaci maki Jokowi tapi tidak pernah ditangkap. Itu kan sebagai satu fenomena bahwa di sini ada demokrasi, bahwa pemimpin tidak anti kritik, bisa dikritik asal yang sopan aja dong. Itu aja persoalannya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada pilkada, ada pemilihan kubu, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Ya itu berarti pada demokrasi. Nah, tetapi demokrasi itu sendiri sebagai satu sistem yang nggak bisa dilihat dengan mata. Saya melihat Kang Abu Marlo sedang melakukan sholat. Yang saya lihat bukan sholatnya, tapi Kang Abu Marlonya yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kelihatan enggak? Ya enggak. Sholat itu konsep, ya semacam itu. Nah, ketika sesuatu yang bersifatnya konsep, namanya kegaiban, ya artinya dengan mata hati, dengan perasaan dan sebagainya, bukan dengan logika dan bukan dengan mata. Itulah makanya nukira itu jadi begini, God dengan the God beda. Ada God pakai G kecil, ada God G besar, nih, undefined, ya artinya indefinite, ya, yang sudah di ma'rifah, ta'rif namanya, al ta'rif, bahasa Arabnya madrasatun dengan al madrasatu. Jadi kalau madrasatun, ya kita nggak tahu madrasah mana. Kalau al madrasatu adalah the school, ada the-nya, yaitu yang kita ketahui dan yang kita maklumi dan kita pahami. Sahabat Bahtera, ini menarik dan sangat berani. Menurut saya sangat berani. Kalau yang mengatakan saya mungkin nggak apa-apa karena saya bukan mengatasnamakan satu agama tertentu. Tetapi bagi saya ini sangat berani. Saya sangat salut sekali. Kenapa? Karena mungkin nggak, ini persepsi saya ya, ini persepsi saya atas video yang setelah ini tadi ya, yang sebelum ini. Mungkin nggak Buya Sakur itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah konsep. Kenapa? Karena konsep tidak bisa dilihat. Hanya bisa dilihat dengan mata batin. Konsep, ide, ideologi itu kan tidak bisa dilihat. Gaib. Kalau kemudian tadi Buya Sakur mengatakan demokrasi, konsep, nggak bisa dilihat. Sholat itu konsep, nggak bisa dilihat. Nah, kalau kemudian sesuatu yang tidak bisa dilihat dan digolongkan dengan gaib tadi, dikategorikan konsep, apakah Tuhan juga konsep? Kalau saya setuju dengan ini. Konsep, ide, atau ideologi. Kita menggambarkan atau merangkum semua simbol-simbol ide-ide mulia di dalam sebuah konsep atau simbol yang dinamakan Tuhan. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup.
Dengan apa? Dengan ide, ideologi, konsep yang sesuai dengan sifat-sifat atau nama-nama Tuhan itu sendiri. Kasih sayang, maha memberi pertolongan. Semua konsep kehidupan itu ada di sana yang akan dilakukan. Dan itu nggak bisa dilihat, memang betul. Kalau itu tidak bisa dilihat, maka itu tidak bisa dibuktikan dengan logika. Tetapi efek-efeknya atau implementasinya dari konsep itu bisa dilihat. Tuhan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilihat akan melahirkan ketuhanan, melahirkan sifat-sifat Tuhan dari manusia itu. Jadi manusia yang meyakini adanya Tuhan bisa melahirkan sifat ketuhanan. Manusia yang tidak meyakini adanya Tuhan juga bisa melahirkan sifat ketuhanan. Karena ketuhanan ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena ketuhanan ini adalah sifat-sifat mulia yang diimplementasikan di dalam kehidupan. Hanya saja kemudian manusia yang meyakini adanya Tuhan, ketuhanan itu dihubungkan dengan Tuhan, dengan simbol Tuhan ini. Tetapi ini luar biasa sekali. Ketika kita berani membuka paradigma, membuka sudut pandang. Sekali lagi ya, ini belum tentu benar ya. Dan ini bukan tentang benar dan salah. Membuka paradigma, membuka sudut pandang, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu merupakan konsep kehidupan yang akan diimplementasikan menjadi ketuhanan, sifat-sifat mulia di dalam hidup itu sendiri. Nah, keren. Ini keren. Sekali lagi ini keren. Konsep, ide atau ideologi goib, nggak bisa dilihat. Kita lanjutkan di video ketiga. Jadi artinya segala macam keilmuan itu ketika ingin menelusuri ketuhanan, mempelajari ketuhanan, tetap di ujungnya adalah, di penghujungnya kita akan mengatakan tidak tahu. Setelah engkau belajar, mencari ilmu, tambah pinter, akhirnya semua ilmu kamu kuasai. Setelah apa? Di penghujungnya, at the age, you have to say, I don't know anything. I don't know anything. Atau I know, but you know nothing. Iya, di penghujungnya at the age you have to say I don't know anything. Aku tidak tahu apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahtera, Anda boleh mengumpulkan pengetahuan yang banyak, ilmu pengetahuan apapun yang banyak. Dan kemudian memang kalau kita mau menerapkan ilmu pengetahuan kita untuk membuktikan adanya Tuhan, di titik akhirnya kita tetap mengatakan kita nggak tahu, saya nggak tahu, dan saya nggak tahu apa-apa. Apakah ada ilmuwan yang sampai detik ini kemudian mengatakan dengan pasti bahwa dia mengetahui keberadaan Tuhan? Dia bisa membuktikan Tuhan dengan logika? Ilmu pengetahuan bisa membuktikan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan tadi? Belum ada kan sampai detik ini, sampai hari ini. Maka semuanya ketika mengupayakan itu, baik membuktikan Tuhan ada atau membuktikan Tuhan tidak ada, semuanya akan berakhir pada saya tidak tahu. Tetapi entah mengapa banyak sekali penceramah yang seolah-olah dia tahu. Dia tahu Tuhan, dia tahu maunya Tuhan, dia tahu Tuhan itu suka dengan apa, suka dengan tindakan apa. Dia juga tahu hal-hal yang dimurkai Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Seolah-olah dia itu sudah lama menjadi asisten Tuhan. Sudah lama menjadi tangan kanannya Tuhan. Jadi dia tahu banyak tentang hal-hal yang disukai atau tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian dia bisa mengajarkan orang lain tentang itu agar Tuhan tidak marah dan agar Tuhan suka. Nah, mungkin saja kalau tadi kita mengawali dengan keyakinan bahwa Tuhan itu ada, mungkin sampai kapanpun kita akan tetap ngotot bahwa Tuhan itu ada. Kita tidak akan membuka sisi-sisi cara pandang lain bahwa ada kemungkinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kita sama-sama nggak tahu nantinya mungkin 100 tahun lagi,
1000 tahun lagi, 5000 tahun lagi, mungkin ditemukan bahwa Tuhan ada atau tidak ada. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalau dari sekarang kita hanya berkacamata kuda bahwa Tuhan itu ada, dan ternyata ditemukan bukti bahwa Tuhan tidak ada, maka akan tetap ngotot bahwa Tuhan itu ada. Karena kita tidak membuka sisi-sisi cara pandang lain. Tetapi kalau kemudian sekarang posisi ini kita membuka kemungkinan bahwa Tuhan itu belum bisa dibuktikan. Ada atau tidak kita belum tahu. Karena kita belum tahu, maka sekarang kita mengambil posisi bahwa Tuhan itu tidak ada. Nantinya kalau kemudian ada bukti otentik secara keilmuan bahwa Tuhan itu ditemukan, pasti orang-orang seperti ini akan mengatakan bahwa Tuhan ada. Karena dia melihat sisi-sisi yang lain dari kemungkinan-kemungkinannya. Nah, sahabat, kalau kemudian memang 50-50, Tuhan ada, Tuhan tidak ada, tidak bisa kita buktikan, dan itu masih setengah-setengahnya, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah nggak usah berebut tentang keyakinan Tuhan itu ada atau tidak. Yang bicara tentang Tuhan itu ada, silahkan. Yang bicara tentang Tuhan itu tidak ada, silahkan. Toh, dua-duanya tidak bisa dibuktikan secara nyata kok. Jadi boleh-boleh saja, nggak usah berebut. Yang satu nggak usah meyakinkan yang lain. Bagi yang meyakini adanya Tuhan, nggak usah meyakinkan kepada orang yang tidak meyakini Tuhan untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Nggak usah seperti itu. Pun demikian bagi orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, juga tidak perlu ngotot untuk meyakinkan orang yang meyakini Tuhan dengan mengajak berdebat bahwa Tuhan ini tidak ada. Jadi duanya sama-sama ya, sama-sama nggak tahu sebetulnya. Posisinya sama-sama nggak tahu, tapi sama-sama ngajak debat. Jadi debatnya ini nggak tahu. Yang diperdebatkan apa, buktinya apa, kemudian dalil-dalilnya hanya untuk memuaskan egonya sendiri-sendiri dan dilihat dari keyakinannya sendiri-sendiri. Jadi sahabat Bahtera, bila kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa mengalir karena meyakini adanya Tuhan, silakan yakini adanya Tuhan. Bila kebaikan-kebaikan kita itu mengalir dengan tidak meyakini adanya Tuhan, silakan tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi karena apa? Karena tindakan-tindakan kita itu berkaitan dengan batin kita. Batin kita itu nyaman sebagai apa? Batin kita itu nyaman untuk meyakini apa? Jadi apapun yang Anda yakini, selama itu membawa perubahan-perubahan kebaikan, membawa tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan, silahkan lakukan. Karena keyakinan itu murni hak Anda, berada di dalam batin Anda, berada di dalam diri Anda, dan tidak perlu untuk diproklamirkan keluar. Anda tidak perlu memproklamirkan bahwa Anda meyakini Tuhan, Anda juga tidak perlu memproklamirkan bahwa Anda tidak meyakini adanya Tuhan. Dua-duanya 50-50. Dua-duanya bisa menjadi benar, bisa juga menjadi salah. Tetapi titik poinnya adalah, bila salah satu itu nyaman bagi batin Anda untuk melakukan kebaikan-kebaikan, lakukan. Karena ini hanya trigger, konsep, ide, ideologi, yang akhirnya tujuan atau goalnya adalah implementasi di dalam kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, walaupun mungkin yang mendengarkan video ini nggak setuju. Tentu, saya sangat menyadari dan juga saya salut dengan Buya Sakur yang berani untuk berbicara sangat vulgar seperti itu. Semoga bermanfaat. Sudah bersama saya Gung Webi di Ruang Diri. Stay authentic and original.